Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menjelaskan ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fitriyatul Sakinah dengan NIM 205231164. Kelas 4E Perbankan Syariah. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal, pengertiannya. Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal pertama kali diperkenalkan oleh John Maynard Keynes atau sering disebut Keynes. Instrumen kebijakan fiskal itu ada dua, yaitu pengeluaran negara dan penerimaan negara. Pengeluaran negara diantaranya yaitu belanja rutin, seperti belanja untuk belanja APBN, kemudian belanja pembangunan, ada subsidi, kemudian ada intensif. Contoh dari intensif itu bantuan langsung tunai. Kemudian instrumen yang kedua itu penerimaan negara. Penerimaan negara itu didapat dari yang pertama pajak dan utang atau hibah. Setelah itu, kebijakan moneter. Pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan pemerintah untuk mengendalikan perekonomian melalui jumlah uang yang beredar atau disingkat dengan JOB yang dilakukan oleh Bank Sentral. Instrumen kebijakan moneter itu ada 3. Pertama, kebijakan diskonto. Kebijakan diskonto ini diambil oleh Bank Indonesia, yaitu dengan cara Bank Indonesia mematok nilai suku bunga yang harus dibayar oleh bank. Yang kedua, kebijakan operasi pasar terbuka, yaitu upaya Bank Sentral untuk menjaga stabilitas nilai tukar mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Yang ketiga itu penetapan cadangan kas masuk, yaitu Bank Indonesia menetapkan jumlah kas masuk pada bank. Kemudian tujuan kebijakan fiskal itu ada 4. Pertama, menjaga dan mengembangkan perekonomian negara. Kedua, meningkatkan kualitas SDM. Yang ketiga, menjaga stabilitas harga. Dan keempat, mendorong investasi. Kemudian tujuan kebijakan moneter ada 4. 1. Menjaga stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi bisa dicapai dengan seimbangnya arus barang dengan peredaran uang. Jadi, jika arus barang dan peredaran uangnya seimbang, tidak akan terjadi inflasi. Yang kedua, menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional, yaitu diwujudkan dengan menstabilkan ekspor dan impor. Jadi pemerintah itu membatasi berapa persen yang harus ekspor dan berapa persen yang harus impor. Kemudian yang ketiga itu mengendalikan inflasi dengan cara Bank Indonesia mengurangi jumlah uang beredar dan menjaga ketersediaan uang di bank. Kemudian tujuan keempat itu mendorong tumbuhnya lapangan kerja, kestabilan JOB, membuat aktivitas produksi meningkat sehingga akan menciptakan lapangan pekerjaan. Kemudian jenis kebijakan fiskal dan jenis kebijakan moneter itu jenis kebijakan fiskal ada 3. Yang pertama kebijakan fiskal ekspansioner, yang kedua kebijakan fiskal kontraksioner, dan yang ketiga kebijakan fiskal sisi penawaran. Sedangkan di jenis kebijakan moneter cuma ada 2, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif caranya itu dengan menurunkan suku bunga. Kemudian kebijakan moneter kontraktif yaitu dengan cara mengurangi jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan saat terjadi inflasi. Kemudian perbedaan antara kebijakan fiskal dan moneter dilihat dari pelaksana dan instrumennya. Dari pelaksananya, kebijakan fiskal itu dilaksanakan oleh pemerintah, yaitu presiden dan para menterinya. Sedangkan moneter, bank sentral
pelaksananya adalah Bank Sentral. Bank Sentral Indonesia itu adalah Bank Indonesia. Kemudian perbedaan dari segi instrumen. Di kebijakan fiskal, instrumennya itu ada penerimaan negara dan pengeluaran negara, seperti pajak, bea cukai, kemudian subsidi, bantuan langsung. Sedangkan pada moneter, instrumennya itu suku bunga, cadangan kas atau GWM, dan operasi pasar terbuka. Kemudian contoh kebijakan fiskal, saat ekonomi mengalami inflasi, maka pemerintah akan mengurangi atau memperkecil pembelanjaan dan akan menaikkan pajak. Kemudian contoh kebijakan moneter, saat ekonomi melemah, maka Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, akan menurunkan suku bunga. Ini, jadi ketika ekonomi melemah, kan Bank Indonesia menurunkan suku bunga. Ketika suku bunga turun, maka nasabah atau rakyat itu akan menabung di bank, akan meminjam uang di bank karena suku bunganya rendah. Kedua kebijakan tersebut dilakukan bertujuan untuk menstabilkan perekonomian negara. Kurang lebih materi dari saya cukup sekian. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.